Cowok itu nggak enaknya mas, kelaminnya di luar. Jadi kalau pengen ketok ngaceng. Cewek kelaminnya tidak menonjol seperti laki-laki. Cuma kasih opening Dap. Hai semuanya. Nah, hari ini sudahkah kamu Apa minum? sih Iya. Welcome back to the channel of Adil Wulandari. Jangan lupa minum air putih hari ini. tunggu aku mau ngaca dulu ya. Rambutku kayaknya jelek. Oke, Mbak. Jadi gini, Mbak. Kan rata-rata nih cowok-cowok tuh banyak pengen tahu tuh tentang cewek, Mbak. Tapi mereka tuh nggak punya akses untuk menanyakan secara langsung. Kadang tuh kalau nanya secara langsung tuh hal-hal tertentu tuh cewek itu gampang tersinggung gitu loh. Betul, setuju. Apalagi kalau sensitif tuh cewek ditanyain langsung, emang kenapa? Itu. Kalau nggak, kenapa kamu nanya-nanya? Itu dia. Itu yang harus cowok-cowok waspadai ya. Nah, tapi intinya gini, Mbak. Kami tuh sebenarnya punya rasa penasaran ya, Mbak ya. Netizen terutama kaum Hawa atau Adam deh. Adam. Kaum Adam. Para kaum Adam menitipkan pertanyaannya di aku, Mbak, untuk ditanyakan ke Mbak selaku pakar dan profesional. Iya. Tepuk tangan ya. Gila. Jadi, Mbak, sebenarnya pertanyaan tuh simple. Cowok tuh kan orientasinya kan seksual gitu loh, gampang nafsuan gitu. Nah, cewek itu gimana sih, Mbak? Cewek itu apakah cewek itu sama juga? Cewek itu nafsuan juga nggak sih? Atau sebenarnya cewek itu punya nafsu nggak sih gitu? Jadi sebenarnya maupun cewek atau cowok tuh sama aja nafsuan sebenarnya. Oh iya. Banyak juga yang ngegas kan, intip-intip. Spesifiknya tuh kami itu pengen nanya, Mbak, selaku para cowok, apakah cewek itu juga punya pikiran mesum gitu loh, Mbak? Kalau cowok jelas ya, ada yang terbuka dikit, langsung bisa mikirnya apa belahan atau apa gitu. Jadi gini, ini aku pernah tahu kalau S2 itu kan tesis ya. Tesis. Selain kalau udah jadi dosen itu kan kita nggak boleh cuma ngajar doang, biasanya harus bikin disertasi, harus bikin penelitian dan lain-lain gitu kan. Nah, dosen ini pernah cerita bahwa dia melakukan penelitian, muridnya tuh kan ada cewek ada cowok banyak. Terus disuruh kayak mengimajinasikan tentang seks gitu loh. Yang cowok rata-rata hasilnya adalah objek-objek yang dia bayangkan adalah objek-objek dan tempat yang pernah dia lihat atau dia kunjungi, atau ada dalam mimpi, atau dia pernah ke sana, atau dia pernah melakukan suatu hal di sana. Jadi cowok, ini menurut penelitian ya, cowok itu memvisualisasikan atau bisa bayangin ke hal-hal yang udah pernah dia lihat. Berdasarkan yang pernah dia lihat. Iya, jadi kalau cowok misalnya melakukan apa ya? Melakukan misal pemaksaan atau apa, mungkin dia pernah kepikiran, jadi berdasarkan pengalaman atau pernah dia lihat. Beda sama cewek. Kalau cewek itu belum pernah dia lihat, belum pernah dia rasakan, belum pernah menjadi pengalamannya dia, belum pernah diceritain orang, dia bisa bikin skenarionya di otaknya. Makanya banyak cewek-cewek yang suka ngefans sama idol-idol K-pop. Aku tuh agak masuk. Karena di dalam imajinasinya Nyambungnya ke situ. soalnya Mbak, ini bukan makna negatif ya. Cuman kan biasanya banyak yang melabelkan itu suamiku. Kok kita tuh mikirnya gimana ya? Oh iya, cowok? sampai Mary Misuga itu. Bisa kayak mereka. Aku pikir itu awalnya tuh jokes, tapi kayak ada yang cowok juga gitu kali. Emang iya. Cowok tapi mikir-mikir ya. Banyak cowok yang kayak gitu. Karena kan udah dia lihat. Udah dilihat Tapi kalau visualnya. cewek kan bisa kayak apa? Ada yang waktu main bulu tangkis tuh yang rahim panas. Oh, rahimku anget. Gitu Kok iso panas gitu penyakitan. Tapi gitu ya. Tapi cewek itu berarti ada. Cewek itu imajinasinya luar biasa, Mas. Kok? Oh, berarti cewek jago nutupin. Justru aku lupa lagi namanya. Sering kok seliweran di Instagramku bahwa jadi beliau ini tuh sering, dia pokoknya acara dia ngomong gitu kalau emang kapasitas otak cowok itu beda sama cewek. Dalam hal Semuanya. jadi cewek itu lebih liar gitu pada dasarnya. Satu hari cowok hanya bisa memproduksi sekian kata, cewek lebih banyak. Oh gitu, makanya cewek lebih banyak ngomong ya biasanya. Betul. Jadi kalau ditanya nafsu apa enggak, cewek nafsuan sama. Cewek tuh juga punya pikiran liar, imajinasi liar gitu. Bahkan yang hypersex kan nggak cuma cowok, cewek juga ada. Kasih gambaran kita, Mbak, seberapa sering sih cewek-cewek ini dari yang pengalaman Mbak yang Mbak tahu, teman-teman, lingkungan, seberapa sering sih mereka berpikiran mesum? Cowok kan misalnya kayak ada pemicunya, kepikiran nih, ya nggak sih, Dap? Betul. Betul. Ya sesering kalian aja lah. Sama kok. Ada cowok yang
disenggol dikit kepikirannya liar. Ada cewek yang gitu. Ada juga cowok yang dipancing-pancing nggak gampang kepancing. Ada juga cewek yang kayak gitu. Jadi nggak apa ya, nggak semua cewek juga liar, nggak semua cewek juga alim, ngerti nggak? Oh, sama aja. Bahkan berarti. kalian sering menemui kan yang kelihatannya looknya alim kayak siapa? Yang makan es krim Soklin. itu. Si Soklin ini kan terlihatnya, aku nggak tahu ya dia mau nge-branding dirinya tuh image-nya gimana tuh aku nggak tahu. Jujur aku nggak ngikutin karena aku taunya dia di podcast Densu tiba-tiba viral gara-gara makan es krim aja, aku taunya gitu. Jadi aku nggak tahu brand image-nya dia sebenarnya kayak gimana, dia mau nge-branding dirinya gimana. Cuman yang terlihatnya tertutup kayak lollipop belum dibuka, sebelum jeruknya bosok gitu loh. Kan ada juga toh yang kayak gitu. Kalau kita kadang beli buah itu kan nggak semua yang looknya bagus juga dalamnya bagus. Ada juga pisang luarnya bagus banget ternyata karbitan matangnya. Ternyata rasanya nggak seenak pisang-pisang yang mungkin luarnya udah agak hitam-hitam dikit tapi ternyata pisang raja ini manis banget ya nggak? Yang kayak dibawa Mbak Kesi dari kampung. Betul. Daripada yang kita beli yang 20 ribuan, rasanya sepet masihan, agak kecut. Ya sama kayak si Soklin ini, belum tentu yang luarnya kayak lollipop ketutup, tapi dalamnya juga semanis lollipop gitu loh. Jadi kalian juga nggak boleh ngejudge orang, wah ini dia tuh seksi terbuka berarti sangean. Belum tentu. Kita nggak bisa apa ya ngejudge orang sekarang. Kayak semua bisa terjadi gitu. Tapi kita tuh kadang punya feeling, kayak misal feeling of danger, ketemu orang ini anjing nih kayak kok auranya nggak enak ya. Pernah kan kalian ngerasain itu? Gitu. Tapi gimana Mbak? Apakah itu normal Mbak untuk punya pikiran mesum tuh di cewek? Ya normal tuh yo. Lebih terus. Yang nggak normal adalah ketika kita udah punya pikiran kayak gitu terus kita realisasikan dengan tidak bertanggung jawab. Contoh, aku misal, ternyata aku tuh seneng bokep. Gara-gara aku lihat bokep terus, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, akhirnya pikiranku, otakku sedikit-dikit nyambungnya ke sana. Jadinya misal guyonan sama temen dikit bawanya ke arah sana. Kita lagi main Mobile Legends yang nggak ada hubungannya sama ke arah bokep. Ada Kagura kan seksi tuh, kan imut-imut, langsung sange gitu. Ya enggak, misal pisuhannya atau misal kita mati gara-gara Kagura gitu, misuhnya bukan loro banget Kaguranya tulung dilok apa segala macam. Atau aku harus pakai apa? Item apa nih? Kan biasanya gitu ya? Biasanya gitu. Enggak, tapi ini pisuhannya atau kejengkelannya tuh nyerempet-nyerempet ke arah sana. Itu yang sering tak temuin kayak kalau aku lagi main apa gitu. Aku kan suka mage ya biasa. Cupu tuh kan pakainya mage. Aku maksudnya enggak kalian enggak cupu, aku yang cupu. Daripada aku dihujat ya mending menghujat diriku sendiri. Aku tuh cupu guys, jadi aku pakainya mage. Kalau enggak Nana, Vexana, Cecil, udah itu aja muternya. Terus ntar tiba-tiba ada orang yang komen gini, wah ki nanane jaluk dikentu. Nah, tuh kadang tuh aku kayak, kok bisa kamu mikirnya ke situ? Ini kita lagi main game rank lagi. Ya mungkin emang guyonannya begitu, kita juga nggak ada yang tahu. Tapi karena apa ya, efek terlalu sering nonton ini, terus akhirnya kesehariannya udah terganggu nih, apa-apa mesum terus. Akhirnya tingkat yang lebih lanjut apa dia kepo, penasaran. Karena aku belum pernah melakukan apa yang aku lihat di bokep ini, akhirnya aku mau aplikasikannya ke orang dengan cara mengiming-imingi, dengan cara memaksa, dengan cara apapun. Jatuhnya ya orang-orang yang mungkin viral sekarang atau kasus-kasus yang lagi naik, pelecehan, pemerkosaan, pembunuhan, macam-macam kasusnya. Mungkin aja itu berawal dari kebanyakan nonton bokep. Itu kenapa nonton bokep boleh nggak Mbak? Sayur, kakean garam, jadinya apa? Darah tinggi. Jadinya haus terus. Ada efeknya semuanya tuh. Jadi yang pas-pas aja lah. Padahal nonton bokep nggak. Kebetulan aku belum minta link sama Davi. Karena Davi tuh HP-nya rusak guys. Jadi dia kehapus semua gitu loh. Gitu ya Mbak, ternyata cewek itu juga punya pikiran mesum ya? Betul. Sekarang kalau cewek nggak mesum, kalian nanti kalau nikah buat anaknya gimana? Oh nggak nafsu gitu ya jadinya? Terus pi? Oh iya masuk sih. Nek rak nafsu rak teles ngono keset rak iso mlebu piye? Tapi cewek gimana mengelola pikiran itu Mbak? Kalau cowok kan mungkin masturbasi mungkin. Nah kalau cewek gimana? Cowok itu nggak enaknya mas, kelaminnya di luar. Jadi kalau pengen ketok ngaceng. Cewek kelaminnya tidak menonjol seperti laki-laki. Cuman basah doang. Basah apa kelihatan? Enggak toh. Kalian kan kadang titit-titit suka ngeces dikit toh. Enggak kelihatan kan dari luar ngecesnya. Cuman kalau pas bangun aja kelihatan.
Nah, cewek kan nggak kelihatan kalau lagi basah. Jadi sebenarnya cewek menutupi ya karena memang secara genetik lagi. Ya secara apa namanya fisiologis yang diciptakan Tuhan itu kelaminnya udah beda, yang satu di luar, yang satu di dalam gitu loh. Nikmatnya kalau cowok itu kan ya di luar di mano kuwi mau, kalau cewek itu kan di dalam. Even klitoris pun itu kan tertutup oleh labia yang luar, ya kan? Tuh. Jadi jangan pernah ngejudge orang, oh ini nafsuan, oh ini enggak. Semua orang punya nafsu. Gak ada orang yang nggak punya nafsu. Nafsu itu bisa macam-macam. Ada nafsu emang untuk nge-seks, ada juga nafsu untuk mencapai suatu hal. Nafsu banget makan, macam-macam nafsu itu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang ini dari look luarnya, lemui, wah nafsuan gitu. Bulunya banyak. Oh iya. Ya kan? Iya, dulu iya. Bulu banyak itu artinya nafsu. Jadi sebenarnya bulu itu menandakan ada hormon apa yang besar gitu loh. Jadi hormonnya banyak, akhirnya tumbuh bulu lah. Hormon itu tuh mempengaruhi kayak tingkat pengen, aku tuh dijelasin siapa itu? Kayak Dokter Richard ya yang ngomong sama aku. Jadi karena apa ya? Soalnya valid. Bulu banyaknya bukan bulu banyak motor loh ya. Bukan. Jadi bulu banyaknya tuh bukan dikarenakan kalian menggunakan skincare. Jadi ada beberapa skincare tuh kayak lotion, ada suatu merek lotion yang nggak mau aku sebut itu bikin bulunya banyak. Bener-bener tebel. Dan ada beberapa mungkin kalau kalian minum suplemen itu kan juga nebelin rambut. Nah, niat kalian nebelin yang das. Yang tebel yang lain. Aduh jangan ketawa. Aduh ngap. Jadi gitu, bulu yang tebal secara alami itu menandakan hormonnya banyak. Hormon apanya aku lupa. Itu tapi ada kok dokter yang bilang emang gitu. Anjing ngantuk aku. Ini gimana sih? Kita nggak boleh ngejudge karena cewek maupun cowok itu juga sama-sama punya nafsu. Betul. Karena kalau nggak ada nafsu, nggak ada aku, nggak ada Mas Awi, nggak ada Davi. Bapak ibu kita nggak ada nafsunya, ya kan? Kalau yang cowok menganggap, oh cewek itu lebih nggak nafsuan, salah. Oh cowok itu lebih nafsuan, enggak juga. Gitu loh, sama aja. Mungkin kalian ketemu teman-teman atau manusia-manusia yang emang sangean aja. Yang presentasenya emang lagi maksimal aja orangnya, gitu. Jadi semangat buat kalian kalau misalnya cewek-cewek, aku nggak mau dapet cowok yang nafsuan. Gak sulit ya? Gak bisa guys. Malah kalau saran dari aku, kalau dijadiin pacar boleh nggak nafsuan. Tapi kalau dijadiin suami, kamu harus mencari suami yang nafsuan banget sama kamu. Sama kamu aja loh ya, bukan sama orang lain loh ya. Jadi emang nafsunya sama kamu aja gitu. Bener-bener nafsuan setiap detik, waktu, menit, sepersekian detik nafsuan gitu. Karena titenannya gampang. Jadi kalau dia berubah sifat, berarti ada sesuatu. Lebih mudah daripada kue entok pacaran nafsuan delalah kue dadi bojomu, indikasinya sulit kalau ada apa-apa. Jadi kalau nafsuan tuh indikasinya gampang dan ngerayunya pun juga gampang. Balikin moodnya pun juga enak. Kompromi untuk ngobrolin sesuatu tuh nawaitunya masuknya lebih mudah tuh daripada yang nggak nafsuan atau pintar menahan nafsunya atau pintar mengelola nafsunya. Kalau yang cowok gimana Mbak? Nyari cewek yang kayak gimana? Cari cewek yang bikin kamu nafsu terus. Yang bikin kamu pengen terus. Yang bikin kamu kangen terus. Jangan nyari cewek yang spek ART. Bisa masak. Ya mungkin bisa masak membuatmu sange, rak popo. Loh, ada loh mungkin. Ya kan? Atau bersih-bersih membuatmu sange, ya rak popo. Tapi jangan sampai kalian, nikah sama orang yang cuman kalian lihat kayak ganteng. Suatu saat dia keriput. Suatu saat DN amit-amite ini kejeblukan gas, luka bakar. Kamu tidak melihat kegantengannya lagi, mungkin. Oh, aku mau sama dia soalnya dia itu pintar ngomong. Hati-hati. Kelemahan wanita emang ada di telinga. Jadi kalau kalian dapat laki-laki yang pintar omong, hati-hati keblasuk. Ya, jadi tenang. Kamu gak usah mikir, biar aku aja. Bojone kemut-kemut yang jobo, jeblok. Kowe sing ngopeni ya, tak kasih tahu. Jadi kalaupun kamu dapat suami yang pintar omong dan kamu suka, ya seenggaknya kamu tahu ada indikasi tertentu. Oh kalau dia ngomong kayak gini, logatnya seperti ini, dia awalnya begini dulu, oh berarti dia begini. Jadi harus tahu. Mbak Adel masih konten? Masih, tapi kayak gini singkat-singkat aja. Karena kalau enggak apa guys, ngap dan mengantuk ya kalau kepanjangan. Jadi kalian kalau mau nanya apapun pertanyaannya agak nyeleneh nggak apa-apa, tulis di bawah aja. See you next video, bye.